Nah ini ada satu nih yang bikin mahal banget tapi hasilnya worth it. Nah ini visual effect ini untuk realistis tuh mahal banget. Oh tangan robot? Tangan robot. Itu gimana ceritanya Anjas begitu keluarin? Kita kasih solusi. Anjas Maradita. Halo Bang Dery. Waduh ini gurunya editor-editor gue nih kayaknya nih. Soalnya di sini katanya ya. Kalau nggak ngikutin semua ritme dari Anjas, gue nggak approve. Waduh, kayak semacam kurator ya. Kan Anda kan tolak ukur video editor Indonesia kan? Waduh, terima kasih Bang, terima kasih. Tapi beneran deh, maksudnya banyak banget dapat dari lu, gue pribadi ketika gue nge-backup gitu ya, gue minimal sedikit banyak tahu lah tentang Premiere Pro apa segala macam gitu kan. Sampai akhirnya banyak yang bermanfaat lihat dari video-video lu. Dan ternyata nggak cuma satu video lu ya. Iya, media banyak. lu lah. Iya. Lihat deh, ternyata Channel. Iya nggak cuma download film Anjas Maradita, ada juga yang Neuron. Neuron. Ini bareng tim bangunnya. 800.000 subscribers ini kesehatan ya, tentang kesehatan ya. Ini kesehatan sama hipotesa itu lebih ke politik, economics dan lain-lain. Itu bareng tim juga ini. Dan wow, seperti itu. Dan tiga-tiganya udah pada jalan, tiga-tiganya udah ada sponsorship juga. Iya, udah ada. Cuan banget hidup lo ya. Dan iklan sih sebenarnya yang cuan. Kalau mau ngomongin cuan, videografer mah bukan cuman YouTube, banyak areanya Bang. Iklan, terus kita juga bisa jadi freelance. Freelance tuh bukan pekerjaan yang pembayarannya kecil gitu. Ya pokoknya dengan Anjas Maradita kesini, sebenarnya gue nggak mau banyak gali tentang skill lo lah. Semua bisa ditonton. Gue maunya beda untuk dikasih solusi. Wah, apa tuh Bang? Gue pengen sisi lain yang gak pernah lo angkat sebelumnya di media-media lain. Wah, boleh. Bener ya? Iya. Kan bocorannya katanya lo pernah ditaruh di panti asuhan. Dititipkan di panti asuhan. Ditaruh kayaknya kasar banget ya. Iya, betul. Dititipin di panti dan nyokap lo keluar negeri kerja sebagai TKI. Dan ya gak ada uang sama sekali gitu. Memang kondisinya cukup minus. Sampai akhirnya untuk ngomongin afternya nih ya, itu kan mungkin before-nya. Afternya lo punya budget, kita ngomonginnya langsung cost deh. Gue bocorin aja nih guys. Ini sorry nih ya, gue izin nama dia nih udah nih ya. Udah di ACC lah gue nyebut angka cost buat belanja iklan. Sorry, produksinya lo. Produksi iklan. Iya kan, produksi garap brand iklan di lo tuh minimal 300 juta. Ini belum quotation lo guys, by the way. Betul. Lo mahal banget costnya. Ya kualitasnya Bang. Tapi kan lo jualnya berapa? Jualnya ya bisa 2 kali lipat. Wah gila. Gila. Iya. Tapi ini gak apa-apa mereka pada tahu cost atau biaya produksi lo. Gak apa-apa. Orang gue bayar pajak. Oke, kita bahas dari awal ya. Iya. Kita bahas dari awal ya. Iya. Sampai akhirnya nanti ujungnya pokoknya kan lu kan kuliah beasiswa. Lu belajarnya di mana? Nah, itu kan pertanyaannya gitu. Iya. Lu belajar ngeditnya di mana? Jadi direkturnya gimana belajarnya? Sementara ya maaf, hidup lu mungkin sebagian orang bilangnya susah misalnya. Ya kan, dan lu kuliah juga bukan perfilman atau multimedia kan? Bukan. Nah, itu maksud gue. Iya kan? Iya, siap. Dari awal Anjas. Ini bukan gua untuk kasihan banget hidupnya, bukan ya. Tapi ini buat orang-orang biar kayak lu memulai videografi itu bukan harus kaya duluan. Kan kita tahu modal videografi itu mahal ya. Ada kamera, ada laptop. Tapi sebenarnya nggak harus mulai dari ada gitu. Bisa dari nggak ada. Loh, nggak mungkin lah. Gimana caranya? Bisa. Loh, orang mau mulai itu kan harus proper dulu kameranya. Laptopnya harus proper. Masa laptop kentang sindiran anak-anak editor kan begitu. Itu. Di sini gue mau ceritain Bang. Jadi track back ke zaman gue kelas 1 SMP dulu ya. Dimana kondisi keluarga gue cukup minus. Jadi gue gak punya banyak akses kemana-mana. Akhirnya satu-satunya akses adalah pada saat itu nyokap gue titipin gue ke asrama bilangnya. Dan pas gue lihat plangnya di asrama itu ada tulisan panti asuhan. Wah. Iya. Dalam hati sebenarnya pada saat itu ya rasanya agak gimana gitu. Tapi gue lihat karena kondisi nyokap gue seperti itu yang the best yang dia bisa lakukan gitu. Dan pas dia ninggalin, pas mau pulang tuh gue kayak lihat dari matanya bahwa dia bilang sorry ya gitu. Kayak ada sorry-nya gitu. Gue ngerasain itu banget. Makanya beberapa bulan kemudian dijengukin dulu gitu, baru dia terbang ke luar negeri. Gini Jas. Sorry, bokap lo di mana? Ya ada di suatu daerah di Palembang gitu. Bokap gue by the way cukup kaya ya dulu ya. Jadi, tapi setelah peristiwa itu
gue nggak dapet akses sama sekali ke bokap. Ya itu permasalahan orang tua gitu. Oke, jadi intinya ada background kenapa lo juga bisa ditaruh atau dititipin ke panti asuhan yang sebelumnya mungkin kalau memang aib jangan ya, karena memang ini kan orang tua ya. Artinya bokap nyokap lo ada peristiwa. Ada peristiwa. Oke, gitu. Sehingga di situ nyokap lo harus ngidupin lo sendiri. Betul. Dan ada peristiwa juga yang dimana ya bokap gue nggak bolehin gue tinggal di sana gitu. Bisa aja sebenarnya, tapi itu nggak terjadi gitu. Dan akhirnya gue ada di kondisi yang bukan cuma 0, tapi minus gitu. Karena di panti dan itu jadi titik awal gue mulai semuanya gitu. Jadi gue mulai kan sekolah biasa ya. Cuman pada saat itu gue ngide satu hal aja sih. Gue mampir ke warung, terus gue bilang sama ibu-ibu warungnya, Bu, izinin saya bawa keripik dong. Saya bawa ke sekolah gitu. Untuk gue jual lagi. Nah, pada saat itu gue bilang 1 kali aja Bu minta izin. Saya nggak ada modal sama sekali. Saya tinggal di panti sana. Minta tolong ini boleh saya bawa nggak gitu. Kalau misalnya ini nggak habis, besoknya ibu nggak usah kasih saya lagi gitu. Ini pertama kali dan terakhirnya Bu ya gitu. Itu beneran gue minta sama ibu itu dengan tanpa modal gitu. Gue ada duit ya, 3.000 rupiah gitu. Harga keripik itu tuh 7.000. Dan berarti kan sebenarnya itu take the risk kan. Iyalah. Tapi ya udah gue bawa gitu. Dan akhirnya hari pertama habis. Gue bisa store ke ibu itu 7.000, gue dapat untung. Carry seller gitu ya. Carry seller, betul. Nah, lu jualnya kemana bro? Ke sekolah. Jadi di sekolah tuh sambil kayak guys mau ini enggak? Mau keripik gak gitu. Muter aja satu sekolah kan habis. Iya benar. Lu di panti tapi sambil sekolah. Sambil sekolah. Sekolahnya sekolah reguler biasa. Dan dibiayain sama panti. Gitu. Di daerah mana? Di Lampung. Gua dulu di Bandar Lampung. Gitu. Dan setelah itu uangnya kan ada tuh. Nah, sisa uang itu gue pakai buat ke warnet. Ke warnet kan sebenarnya godaannya ada main point blank gitu bareng teman-teman gitu ya. Gue pada saat itu ke warnet cuman pengen nyobain Windows Movie Maker. Jadi gue belajar ngedit video gitu ya. Awal-awalnya sih video-video kayak apa namanya yang lagu band pada saat itu gitu. Terus gue bikinin lip syncan gitu. tapi ya itu awalnya gitu. Ke arah sana terus akhirnya pelan-pelan gue belajar cara ngedit. Mulai lihat ada orang luar negeri tuh bikin tutorial After Effects gitu-gitu. Tahun berapa tuh? Itu tahun 2012 kali, 13 kali. Dan kepikiran lo tiba-tiba pengen movie maker atau apa? Memang lo punya background doyan minimal apa ya? Kalau editor tuh apa sih? Kayaknya bakatnya tuh lebih kemana sih? Ngoprak-ngaprek apa lah, gue gak paham ya. Kalau misalnya bola kan dari kecil udah kelihatan lo main bola. Iya dong. Minimal ada bakat yang terpendam lah. Gak tahu kalau bakat itu gue gak bisa lihat. Tapi gue mulai tertarik sama satu hal namanya copy paste. Nah, ketika gue copy sebuah gambar di Photoshop tuh ya. Kalau kita tandain terus kita copy, itu kita pindahin ke tempat lain, itu works. Dan gue excited banget lihat itu. Dan tiba-tiba gue kayak pengen melakukan banyak hal dengan itu. Akhirnya ya gue ngakses untuk belajar ya video, foto gitu. Jadi Photoshop dan juga apa itu namanya, Movie Maker 2. Iya, Movie Maker. Terus naik ke Cyberlink gitu. Cyberlink Power Director yang zaman dulu tuh. Jadi itu aplikasi-aplikasi itu kan di warnet bisa tuh diinstal. Yang lain nggak kuat gitu. Premiere nggak mungkin bisa, After Effects nggak mungkin bisa. Gitu. Terus naik ke SMA. SMA kan ada lab sekolah. Nah itu satu-satunya komputer yang bisa gue akses di After Effects gitu. Sama sebenarnya saudara anak tante gue itu punya satu komputer. Nah jadi gue Senin sampai Jumat nonton YouTube di warnet. Terus Sabtunya atau Sabtu Minggu itu gue praktekin si editannya After Effects itu gitu. Dengan belajar di YouTube. Siapa waktu itu yang lo lihat? Konten kreator ya? Waktu itu Tara Art sudah mulai. Orang Indo ternyata. Tapi ngomongnya this is Tara Art, we will talk about gitu. Orang luar gue kira, orang India gue kira kan. Ternyata orang Indo gitu. Nah, dan itu masih di panti ya SMA ya? Di panti, SMA masih di panti juga. Total dari kelas 1 SMA, SMP sampai lulus SMA. 6 tahun di panti. 6 tahun gitu. Sorry, balik lagi ke nyokap. Selama 6 tahun itu nyokap. Nah, pas gue kelas 2 ke 3 SMP, SMA itu nyokap gue udah balik. Nyokap gue udah balik. Jadi nyokap gue nggak kesana selama beberapa tahun terus-terusan. Ada momen dia memang di Indonesia 6 bulan. Terus habis itu balik lagi ke sana gitu.
Oke, cuma tetap ngirimin uang. Ya ada. Waktu itu gue dapat sekitar 100 sampai 150 ribu sebulan. Wah, kecil juga ya. Tapi makan sih udah ditanggung Pandi kan sebenarnya. Gitu. Dan uang itu kebanyakan habisnya buat ke warnet, buat belajar. Buat belajar. Iya. Oke, ini mulai ke unlock ya satu-satu ya. Artinya yang tadi udah stigma tentang lu kalau mau mulai sukses ngedit apa segala macam itu nggak harus dengan yang laptop yang proper misalnya. Iya. Mungkin kamera misalnya. Dan itu kan kamera belum ada kan? Lu tinggal belajarnya kan? Belum ada. Berarti Belum yang lu otak-atik sebagai studi kasus apa? Video apa? Biasanya video dari waktu itu ada 4Share. Video orang dari luar gitu. Atau sesekali biasanya bisa pinjem kamera HP temen buat ngerekam gitu. Karena di panti tuh gue nggak boleh bawa HP. Gitu. Ada momen gue nyolong sih memang beli HP gitu ya. Karena udah ada penghasilan dari duit roti tadi kan gitu. Ibu asrama saya mohon maaf ya. Dulu saya nyolong HP gitu. Baru tahu sekarang. Iya kayak. Bawa laptop ke asrama juga pernah. Serius punya temen pinjem. Jadi pinjem punya temen. Terus dia punya smartphone, saya tinggal ngisiin. Kadang diisiin temen itu juga gitu. Oh, mungkin karena lihat saya pengen belajar kali ya, dia kasihan kali ya. Siapa mungkin temennya mungkin? Namanya Wahyu Kristanto. Thank you banget Wahyu. Satrio juga tuh. Namanya kan dia pinjemin saya laptop, pinjemin ini gitu. Pakai aja gitu. Dan nggak tahu tuh kedepannya masa depannya kayak gimana. Yang penting lu pengen belajar aja. Nggak tahu iya. Saya juga masih anak panti kan. Maksudnya mereka juga ya mereka lah ini harapan saya gitu. Terus ya udah itu selesai sampai SMA, sekolah normal, belajar komputer, lalu ke kuliah. Nah ini sebenarnya turning pointnya di sini. Oke. Ketika aku kuliah juga sebenarnya belum ada penghasilan. Maksudnya kan jualan roti nggak mungkin cukup buat kuliah gitu. Lah, berapa penghasilan roti? Penghasilan roti paling sebulan 500. Sampai tapi untuk anak SMA ya. Iya, oke lah 500 pada saat ya. itu. Pada saat itu ya sama nyokap juga kan masih ngirimin sama segala macam. Cuma kuliah lu masuknya di mana daftarnya? Di UPH. UPH Pelita Harapan? Iya. Karawaci? Iya, betul. Gimana sih ceritanya maksudnya? Akhirnya itu mahal, Bro. Mahal banget. Kan dibilang uang papa habis gitu kan. Iya benar. Iya. Tapi sebenarnya kita bisa kok cari info ya. Sebenarnya beasiswa di Indonesia itu banyak banget. Oh, beasiswa. Oke. Satu perusahaan itu pasti punya namanya CSR. Nah, kita tinggal cari akarnya aja. CSR perusahaan itu kemana? Nah, kebanyakan perusahaan turunan dari kampus itu turunannya CSR-nya ke beasiswa. Oh. Iya, dan potensinya budget buat CSR ya. Bukan cuman 25%, 10%, 50%, bisa 100%. Apanya? Semakan-makannya, biayanya ditanggungnya. Kalau CSR ya, kan CSR yang penting wajib lulus si anak itu. Gitu. Opsinya ada 2, ikatan dinas atau enggak. Nah, gua ngambil yang ikatan dinas. Gitu. Ikatan dinas kan berarti 5 tahun harus kerja sama company. Iya. Gitu. Tapi gue udah nyicil dari kuliah itu, bikin YouTube. Aksesnya dari mana? Minjem kampus, minjem teman yang punya kamera, nyicil aja weekend gitu. Dan gue tuh kan wajib kerja ya di kampus. Jadi karena beasiswa wajib kerja juga. Wajib kerja tuh maksudnya gimana sih? Wajib kerja tuh kayak lu harus kerja 2000 jam sama kampus. Sebagai apa? Sebagai terserah di kampus itu diterimanya sebagai apa. Misalnya penjaga library gitu. Nah kalau gue dulu sering bikin promotional video buat event kampus. Dan itu dihitung kerja di situ? Dihitung jam kerja. Satu event itu 20 jam, 40 jam gitu. Dan kan ngelatih jam terbang kalau pada situ. Kalau yang lain-lain ya teman-teman di sini sebenarnya intinya cari kampus yang memang punya fasilitas aja gitu. Nggak harus kampus yang bagus banget gitu, secukupnya kita aja gitu. Bener, dan betul-betul take and give ya. Jadi maksudnya lo dibiayain sekolah di sana, beasiswa, dan ada kebermanfaatan juga buat kampus. Bukan berarti diperalat ya guys, tapi kalau gue lihat di sini berarti ngasah lo punya skill, pengalaman kerja, dan lain sebagainya. Dan gue dengar kan lo juga bukannya dosen deh. Sebenarnya itu bantu ngajar gitu, ngajar di UPH ya. Ya, karena kan masih S1 ya. Ya ini kalau mungkin insya Allah tahun depan ya gue pengen ambil S2-nya gitu. Di mana? Di UPH juga? Kayaknya di UPH juga gitu. Ini gue gak promosiin UPH sama sekali ya. Tapi karena gue udah tahu ekosistemnya, jadi lebih gampang aja mungkin secara learning gue lebih tahu kan arahnya kemana gitu.
Oke. Gitu. Dan yang lo dapat berarti ketika di UPH itu kan lo sambil ngajar. Sambil bantu ngajar. Bantu ngajar, ya kan? Lo ngampus juga. Ngampus. Pertanyaannya ngampus seputar multimedia apa enggak nih? Enggak, jurusannya ekonomi, pendidikan ekonomi. Loh, kenapa nggak milih multimedia? Karena gini, kuliah CSR kampus, CSR-nya perusahaan itu belum tentu ke arah situ, atau beasiswa itu belum tentu ada di bidang itu. Tapi benar pas di tahun lu nggak buka sama sekali anak-anak beasiswa yang masuk di multimedia? Sama sekali nggak ada. Ada sih, tapi di Lampung. Gue ngerasa mungkin gue akan terlalu terkurung di Lampung, nggak punya akses. Bukan berarti pendidikan di Lampung jelek ya, tapi buat gue itu aksesnya kurang besar gitu. Kayak apa sih maksimal capability yang bisa diambil dari kampus itu kan kecil. Padahal gue udah dapat 100% juga beasiswa di sana. Di mana? Bukan dapat udah gue ambil ya, bukan ya. Tapi gue udah ditawarin, Anjas, lu boleh masuk ke kampus ini. Nanti selesai kerja di kita bayarin 100% di kampus di Lampung. Tapi nggak lu ambil, lu pilihnya di UPH. Nggak mau, iya. Oh, gitu. Oke. Kan lumayan kalau di Lampung, bukannya kalau misalnya udah lulus kuliah, buka bisnis jualan besi misalnya. Jual pisang by the way. Di Lampung banyak pisang ya. Oh gitu. Nah, jual besi enggak ya? Iya, enggak itu di Madura kayaknya. Oh, beda lagi. Soalnya ada Lampung juga kan gitu juga. Oh katanya. Gitu ya. Katanya. Tahu juga lagi Madura. Iya. Okay. Ya, sebenarnya banyak potensinya juga gitu. Bahkan gue juga udah belajar bahasa Korea 6 bulan. Gue belajar bahasa Korea tuh dari kelas 3 SMP. Buat apaan? Buat ngincar kuliah di Korea. Kenapa di sana? Gak tahu, sains di sana tuh bagus gitu kan. Gue pengen belajar sains kayak dulu gue demen banget matematika sama fisika waktu SMP kan. Pas SMA udah hilang sih sebenarnya. Karena susah pelajarannya. Jadi Anjas ini ada matematikanya, kuliahnya ekonomi, nyari duitnya di editing. Multimedia bla bla gitu. Betul. Ya. Unik juga lu ya? Ya begitulah, bisanya itu. Oke, berarti di UPH lulus tahun 2014. Nah tapi sebelum lulus inilah sebenarnya salah satu perjalanannya, di mana waktu kuliah itu sambil nge-freelance event-event. Kayak Tangerang kan banyak event tuh. Nah satu event itu gue ambil kayak waktu itu ada Abex Expo, ada Emerald Expo, ada Expo perumahan-perumahan di Tangerang kan lagi banyak-banyak tuh. Selalu ngadain event, dan itu videographer di sana sweet spot banget buat cari duit gitu. Lo main wedding juga? Enggak. Nah gue nggak mau nyentuh wedding sama sekali. Karena nggak tahu ya, kliennya itu tipikalnya beda sama orang-orang di company. Gue lebih cocok kayak company gitu. Sama klien wedding tuh setelah gue lihat tuh banyak mau ya. Hey, anda ini nih. Emang iya semuanya? Enggak semuanya kali. Gini, mengukurnya terlalu sulit. Maksudnya gini, ada orang ekspektasinya tinggi banget, ada ya yang udah. Sedangkan kalau company, mereka udah punya pakem, udah ada standar di mana-mananya gitu. Yeah. Dan kalau misalnya event, itu kan udah kita bisa terkontrol situasinya. Tempatnya terkontrol segala macem. Wedding kita nggak tahu hari itu hujan, hari itu ada apa, kliennya ada masalah apa, pernikahannya modelannya apa, terlalu banyak variabelnya. Gitu. Kecuali paymentnya gede banget, variabelnya banyak kagak apa-apa bang. Emang berarti sejauh ini kalau video-video nikah, ini dia bang. Coba lu buka deh. Tahu nggak semua ya, kita disclaimer. Nggak semua klien wedding begitu. Iya. Tapi gue pengen tahu deh, emang apa sih yang lu tahu tentang ini wedding? Harga 2022 aja. Ini 2022 ke tahun kemarin ya. Harga 2022 aja videographer wedding daerah itu kan rata-rata dapat 2 juta, 3 juta. Bahkan ada banyak yang jauh lebih kecil. Banyak banget. Satu video seharian. Iya. Plus delivery bang. Maaf ya, kok kecil ya? Karena sebenarnya udah terlalu perang harga. Wedding. Gitu. Kecuali ada beberapa yang memang udah punya quality gede ya. Kayak banyak lah yang Indonesia yang memang bayarannya puluhan juta gitu. Itu banyak. Oh ini Axio. Punya Benny Lim itu kan gede-gede itu. Mahal-mahal. Juno itu gede. Tapi buat yang di daerah itu kecil. Tapi itu lebih baik daripada nggak ada sama sekali. Dan itu fast moving kan. Kalau wedding kan setiap minggu pasti ada gitu. Nah cuman itu permainannya udah terlalu apa ya? Gue ngerasa sebagai videographer rada kusut gitu di dalamnya. Stress levelnya terlalu tinggi juga. Lah, karena kan mereka kan momennya kan mungkin ya niatnya kan seumur hidup sekali. Iya. Ya kan pengennya
bisa ditonton sama anak cucu. Iya. Ya wajar gak sih kalau mereka pengennya agak ketat gitu ngejagain. Betul. Kan company, emang lu dapat job apa kemarin? Intel. Iya. Dan seterusnya. Itu emang gak dapat kena revisian? Kena. Tapi beda jenis revisian. Nih gue kasih contoh deh. Gue sebagai customer nih kemarin. Iya. Karena reference gue lihat video weddingan banyak. Kemarin pas lamaran kan gue pakai videographer kan. Oke. Gue nggak sebutin nama videografernya. Videonya nggak gue approve, nggak gue upload. Terserah mereka mau pakai. Ya. Karena gue malas ngurusin revisinya ke mereka. Pasti gue nggak tahu bisa achieve atau enggak. Tapi di satu sisi mereka juga kasihan. Bayarannya cuman segitu gitu. Lu cari yang lebih mahal lah. Tadinya pengen gitu. Tapi kemarin ya adalah tawarannya ini bundling sama ini gitu. Gue pikir oke lah, tahu gitu bawa dari Jakarta gitu. Iya kan, adanya gue dapat di daerah gitu. Enggak, bentar ya. Yang gue petik, bentar, sorry gue potong ya. Yang gue petik dari sini adalah ketika videographer, vendor lah ya, vendor buat wedding videographer, wedding photographer gitu ya, suruh garap Anjas. Yang mana lo tahu? Oh gila, satu beban. Itu yang dibilang tunangan gue. Satu beban. Yang kedua, dia masih mikir kan, wah gila baper banget kalau nggak diposting sama lu ya. Lah berarti kan nggak di approve nih gue nih. Iya, nggak di approve. Parah banget. Makanya lu nggak mau nyebutin nama. Lu parah lu. Orang mana, Lampung? Bukan, di Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Gue ngerasa kayak kurang bermakna. Lah kan lu bisa ngeliat portofolionya dia sebelum lu hire. Sebelum lu ini jalin vendor. Ada sih, lihat sih. Keren. Ya ada yang keren, ada yang enggak. Makanya gacha banget nih gitu. Mana suara kan tahu ini nih, clipping lagi. Hah? Clipping suaranya. Iya, tahu. Itu. Terus akhirnya gue suruh take out suaranya. Jadi tidak bermakna, makin tidak bermakna. Aduh. Gitu. Tapi anyway keren, videonya keren. Hanya saya tidak saya approve. Saya bayar tetap. Bayar. Lu nyicil kali dia emosi dia. Kagak. Orang hari sebelum acara udah minta DP, gue pikir, wih, DP hamin berapa bulan nih gitu. Tapi kayak ya oke lah gitu. Gue gak nawar-nawar harganya, udah tembak aja. Oke, dia tahu lu kan? Tahu, follower gue juga katanya. Anyway. Ya, itu karena standar kan. Dan gue bayangin banyak banget orang yang ngerasain itu di luar sana. Ya gitu. Jadi ya itu dia. Gue ngerasa gue banyak mau. Makanya dari dulu bener gue gak mau terjun tuh. Berapa budgetnya? Enggak, kan lu kan gak nyebutin namanya. Oh budget ke dia. Karena di daerah 3 juta. Oh. Pokoknya sama foto 5 juta kalau nggak salah. Oh iya, daerah situ sih. Iya. 2 juta juga ada sih sebetulnya. Banyak yang 1 juta sehari juga ada. Itu. Makanya rada keruh persaingannya. Sehingga kalau buat gue ya, buat teman-teman yang memang suka memuaskan orang, yang memang tahu keinginan orang, ya nggak apa-apa videographer wedding, nggak ada salahnya. Oke. Cuman gue lebih suka di iklan kecil dulu juga ngambil kayak produk-produk gitu. Gue ambil, lalu ada kayak apalagi ya kayak perumahan gitu kan, kayak murah, gampang-gampang tapi murah, tapi ya udah jadi gitu, terkontrol gitu. Iya betul ya. Ini kalau gue tadi dengar cerita Anjas ya, dari kalau gue mundurin dikit lah ya, dari pas dia di panti apa segala macam, ternyata perjalanannya memang bukan berarti yang namanya orang tua itu nggak support ya. Iya. Soalnya kan selama 6 tahun ini kan lo nyari duitnya sendiri. Iya. Buat mungkin kebutuhan SMP, SMA gitu kan. Dan kuliah dibayarin sama panti ya. Tapi kan mungkin enggak dibayarin sama kampus. Kan? Oh sorry kuliah SMA. SMA-nya kan dibayarin kan sama pantinya segala macam. Iya betul. Cuma di sini makna yang dimaksud adalah nyokap lo berarti betul-betul support ya. Bukan berarti dia naro atau nitipin ke panti asuhan itu ngelepas begitu aja kan? Bukan. Nyokap gue bukan berarti nggak support ya. Tapi dia tahu mungkin di tempat itulah gue bisa mendapatkan akses pendidikan terbaik yang kalau dilakuin sendiri mungkin nggak bisa segitu. Nah tapi gue berpikirnya seperti itu sih. Karena kalau misalnya kita biaya sendiri, mungkin gue bisa sekolah tapi di SMA di kampung, kuliah di kota metro itu gitu. Terus ya banyak lah, secara akses gue mungkin jauh lebih baik dengan metode yang seperti itu. Nah tapi bukan berarti juga dia diem. Nyokap gue selalu kadang-kadang telepon. Kalau lagi pulang gitu dari kerjaannya, dia jengukin gue. Bahkan pernah di satu fase, kalau nggak salah SMP waktu nyokap gue di Indonesia, itu gue
jengukin terus gitu. Jadi itu bentuknya dia care-nya, perhatiannya, terus ngasih semangat gitu. Oke, ini kan khawatirnya kan buat anak-anak Gen Z misalnya berpikir bahwa ini kalau udah urusan nyokap nitipin kita ke apapun ya, ke panti asuhan, ke rumah adeknya, which is mungkin om tante kita, atau ke rumah temennya atau nenek kita, which is orang tuanya dia dan seterusnya itu kan dipandangnya langsung subjektivitas sebelah mata kayak gila nyokap gue gini banget. Makanya kan banyak-banyak anak-anak yang sekarang oknum ya, itu berpikir bahwa kayak gila sekarang gue udah jadi benci sama nyokap, benci sama bokap. Padahal jangan lihat dari angle itunya. Iya. Mungkin pada saat itu oke, krisis lah ekonomi keluarga. Tapi kan ada angle-angle lainnya yang memang ternyata tadi lu temuin ya, nyokap gue juga bukan berarti gak perhatiin gue ya gitu ya. Iya, gue gak ngelihat nyokap gue gak merhatiin gue, enggak. Tapi lebih ke arah dia mencari yang terbaik dari yang bisa dilakukan gitu. Dan ya gue bisa merasakan itu karena di diri gue pun sekarang gue melakukan apa-apa fokusnya juga salah satunya nyokap gitu. Setelah ya gue bersyukurnya sekarang kondisi gue udah ya enak lah gitu, ada ya satu hal yang tahun lalu memang gue gencarkan itu untuk diri gue sendiri, targetnya adalah beliin rumah nyokap. Masya Allah. Bikinin rumah nyokap gitu. Nah ini boleh dong gue untuk memotivasi teman-teman semua gitu ya. Artinya kan bukan berarti lu mau show off apa segala macam ya. Tapi maksudnya gue pengen tahu deh, nyokap berarti dibangun rumahnya di mana? Di Lampung. Gue bangunin di desa nyokap itu gitu. Oke. Cuman ya karena nyokap gue juga gue udah beliin rumah juga sebenarnya di kota. Nggak mau tinggal di kota. Oh gitu. Karena nggak enak ternyata kayaknya. Desanya desa apa di Lampung? Desanya ada di daerah Sekampung namanya. Sekampung itu ya desa kecil gitu. Gue bikinin rumah di sana, kondisinya ruangannya ya enak gitu, agak luas. Ada AC-nya. Ya tapi gue bersyukur gitu, nyokap gue juga jadi semangat. Sekarang nyokap gue usaha pisang, kirim pisang ke dari Lampung dikirim ke Jawa Tengah, dikirim ke Tangerang gitu. Ya bersyukurnya nyokap gue akhirnya juga bisa beli mobil sendiri gitu. Oh dari pisang itu? Beli pick up, sekarang bikin workshop, bayar karyawan gitu, bikin workshop lemari-lemari gitu. Gitu. Ya gue juga iniin sih kayak kadang-kadang teleponan juga, mungkin share strategi kecil gitu. Iya. Dan udah saatnya mungkin lu di sini balas budi ke orang tua ya. Meskipun kita nggak akan pernah bisa balas 100% gitu sama orang tua ya. Iya. Gila bisa. Kita waktu kecil gimana caranya kalau nggak ada orang tua kan? Tapi artinya kan sekarang udah satu lo balas lo turnover semuanya. Ini mas sekarang begini. Sampai akhirnya lo punya cost produksi 300 juta. Dan ini cerita gue belum pernah keluarin di mana-mana. Belum pertama kali di sini. Baru pertama kali. Mantap. Karena menurut gue ini tempat yang tepat untuk gue nyeritain soal ini. Karena biasanya gue cuma nyeritain strategi, caranya cari duit, cara cari klien, cara bikin video gitu. Kenapa lo mau buka di sini? Di sini gue lebih lihat. Gue kan sering lihat kasih solusi bener nggak sih nih? Iya dong. Bener nggak? Emang lu penonton gue nonton lu kali? Waduh. Iya. Lu awal lu nonton kapan? Pas Yuda sih tahun lalu baru. Ya temen lu berarti. Gue pikir dari kapan? Tapi banyak kayaknya episode yang lalu. Tapi mungkin beda gitu ya topiknya ya. Karena sebenarnya gue kan tahu lu dari lama bang. Dari mana? Dari main bass. Ternyata Fierania dia. Fierania Lampung. Iya, gue demen Chris Pati kan dulu kan sama Viera 2 itu gitu. Iya. Udah sekarang nggak tahu tuh masih ada nggak sih tuh Ben? Masih dong. Ya? Cover. Enggak. Boleh kita fokus lagi ya? Iya. Kita fokus ya. Iya memang ada lagu baru kok. Iya kita fokus ya. Oke, aduh keringetan gue. Itu unfollow Bang Kevin gue nanti, boy. Iya bener Kevin. Ya itu gue tuh nggak pakai Premiere Pro, sorry banget. Aduh. Gue nggak pakai apalagi sih software tuh. Lu pakai apa sih? Pakai ada Cyberlink waktu itu ya. Iya. Ada Movie Maker pakai pasti. Gue pakai Movie Maker. Bukan tapi Ulit gue pakainya. Oh Ulit. Yang transisinya atau sound effect-nya tuh ada sound apa? Petir-petir lah. Bukan golongan kami. Ya, Ulit gue pakainya dulu tuh. Ulit banget tuh. Menarik gitu, keren. Nah, terus boleh dong ceritain prosesnya ketika sekarang lo udah punya tim. Atau mungkin gimana cara pengembangan dari
Ya lo belajarnya di warnet, lo belajarnya di YouTube dan seterusnya gitu kan. Sampai akhirnya lo bisa bangun punya tim sendiri, dapetin klien, minimal proposal seperti apa bikinnya. Gitu. Kita pengen tahu nih versi Anjas Maradita gimana sih? Agak teoritis nggak apa-apa ya. Oh boleh. Nah sebenarnya paling penting dalam memulai karir itu knowledge management system dulu. Oke. Knowledge management system itu sering dilihat orang sebagai ya kayak portofolio, lalu skillnya seberapa. Itu sebenarnya knowledge management system, di mana kalau lu udah bisa satu skill tertentu, let's say kayak contohnya ya, ketika kita bikin video gitu ya. Ketika kita bikin video, contohnya kita bisa bikin b-roll. B-roll itu yang beauty shot. Oh, b-roll. Coba lu kan dikit. Oke. Sini dikit ya. Oke. B-roll itu kan ada A-roll sama B-roll. Ada A-roll sama B-roll. A-roll itu kan ngomong depan kamera. B-roll itu yang produk-produknya. Gitu. Atau cinematic shot, beauty shot, apapun itu gitu ya. Nah, itu mesti dijaga tuh. Dijaga tuh dalam artian kita bikin bank data sebanyak mungkin untuk kita show off ke klien. Jadi itu udah pasti. Nah kalau gue dulu di event selalu punya style-style tertentu. Untuk keramaian itu seperti ini. Untuk bagian-bagian yang close up-nya seperti ini. Orang-orang yang datang harus pakai baju yang kayak gimana. Nggak boleh, misalnya nggak boleh pakai yang batik-batik, itu nggak bisa tuh direkam karena akan jelo-jelo gitu. Nah semua data itu kita serve semuanya. Nah kalau implementasinya sekarang lebih kelihatan lagi di waktu gue bikin iklan. Color gue itu seperti ini, reference gue gitu ya. Lalu editing style, visual effect-nya yang dipegang sama Dereris kita, Dereris Jeder. Nah itu udah gue reserve semuanya. Nah knowledge management-nya diambil, si skillnya Dere tadi di-share ke editor-editor bawah, yang di bawahnya Dere. Jadi semua editor bisa ngelakuin itu. Nah ketika kita udah reserve skillnya semuanya, baru kita keluarin ke market, tunjukin kita bisa ini gitu. Dan kalau gue saranin, sekecil apapun projectnya usahain pakai deck, proposal deck. Decknya itu gimana cara bikinnya kalau versi lo untuk ke klien? Kalau proposal deck itu isinya paling atas misalnya ya judul dulu deh apa projectnya. Terus di paling bawah itu nanti di bawahnya lagi itu ada semacam reference seperti ini. Storyline juga boleh dimasukin, storyline. Storyline projectnya seperti apa? Contohnya kalau kayak iklan pajak yang gue bikin terakhir itu nyeritain tentang seorang pekerja kantoran. Jadi gue tulis pekerja kantoran mau berangkat ke kantor tapi ternyata dia harus bayar pajak, ribet, pakai HP bisa gitu kan. Mood board juga ya? Mood board dimasukin. Storyboardnya ditulis, gambarannya digambar sebisa mungkin ya. Sekecil buat latihan juga sih sebenarnya. Lalu di bawahnya ada visual look. Looknya mau kayak apa sih gitu. Nah itu kan sebenarnya knowledge management system. Kalau kita nggak punya knowledge-nya tadi, ya nggak mungkin nyampe ke situ. Dimasukin. Terus baru treatmentnya mau seperti apa gitu. Treatment tuh kira-kira kita sebagai videografernya, sebagai director, sebagai editor, sebagai kameramen pengen seperti apa sih di dalam frame-nya gitu. Nah jadi klien itu kita usahain untuk udah tahu apa yang mau kita bikin sebelum kita produksi. Itu poinnya biar apa? Biar akan lebih mudah nanti ketika kita pitching, ketika kita negosiasi dan seterusnya. Betul. Jadi poinnya tuh adalah ketika klien ngelihat bahwa lu udah profesional, lu udah proper. Jadi revisi itu terkontrol karena kita udah sampaikan duluan. Ngerti gue. Betul. Kenapa banyak job-job lain nggak terkontrol karena ya nggak mungkin digituin dong. Event real nggak mungkin digituin. Gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal iklan ya pasti udah tertata langsung gitu Bang. Oke, ngerti. Dan kalau untuk edukasi ke klien itu butuh proses dan berapa lama tuh? Biasanya kan dari deck tuh kan lo akan bikin kayak gimana? Kayak begini. Mereka mungkin nggak ngerti kan? Nah tapi harus lo edukasi lagi apa segala macam, itu penting gak sih? Sebenarnya 1 kali 2 kali initial meeting kalau kita udah dipilih bisa. Karena kan kita udah punya portofolio dilihat nih. Kalau gue di tahun 2022 kemarin itu ngandelin porto tahun 2020 FBS. Karena setahu gue tahun 2020 ke atas yang tengah-tengah itu agak sepi banget tuh iklan. Kenapa? Pandemi. Oh iya, mereka juga nggak nge-spend ke situ ya. Bener-bener. Iya, terus orang terbatas banget pergerakannya. Gitu. Jadi porto ini tuh tahun ini kita pakai buat tahun depannya gitu. Kalau metode gue gini, cari 3 project nih ya. 2 project ini
ini di spend sekitar 50% income-nya itu untuk nge-upgrade project terakhirnya. Oh, jadi oke. Let's say gue mulai dari project 2 juta. Yang waktu zaman kuliah bikin video 2 juta, gue ambil nih 2 juta yang pertama cuma ambil 1 juta, 1 jutanya lagi save, terus 1 juta kedua save lagi. Nah project ketiga ini yang harusnya harganya 2 juta itu gue upgrade jadi 4 juta, agak boncos dikit sih sebenarnya. Enggak kabur tuh klien? Enggak dong, justru kan lebih bukan harganya yang dinaikin, kualitasnya. Oh kualitasnya. Kita naikin. Makanya margin lu tipis. Iya awal-awal. Boncos juga ya. Boncos awal-awal, tapi tetap dapat untung kan kita butuh makan. Oh iya. Nah terus berikutnya juga gitu, naik ke harga 4 juta, cari klien yang lebih gede lagi gitu. Terus naik ke 8 juta, tapi naiknya itu karena kita udah punya upgradean dari sebelumnya. Jangan kayak tiba-tiba pengen naik, wah susah banget. Susah. Bener, makanya sampai di titik lu kenapa biaya produksinya doang ya. Ini gue bocorin teman-teman ya, ini bukan biaya untuk harga jual klien loh. Bukan. Biaya produksi atau cost-nya Anjas satu ya PH lo lah istilahnya gitu ya. Betul. 300 juta berarti lu udah ngelewatin dan naikin upgrade dari model 2 juta yang pertama kali sampai sekarang leveling lu tuh di 300 juta. Iya, betul. Wah dahsyat. Apaan aja tuh lu bisa produksi segitu? Orang pasti pertama orang. Iya, iklan sih mostly. Jadi iklan produk-produk. Ya produk-produk. Bukan. 300 juta lu pakai buat apa? Biaya produksi. Oh iya, banyak kan pasti serapannya buat produksi. Orang. Iya, orang. Syuting itu Bang, nggak murah Bang. Syuting itu setnya aja itu bisa habis 50 juta sendiri. Wah, serius loh. Karena kan ini studio kosong. Terus kita bangunin papan-papan itu, alat-alatnya di dalamnya. Terus diisi-isi ini itu, terus bayar kontrak talent segala macem. Dan itu 300 juta sebetulnya kru. Murah, tengah. Itu murah termasuk. Malah murah ya? Murah. Iklan-iklan Indo kalau mau lihat yang mahal-mahal, yang nyentuh 2M juga banyak. Coba dong, buka dong. Ini gue bebasin buat para kliennya Anjas untuk ngomong di sini nih. Semoga kan lu juga pada masuk sini kan ntar ya. Coba dong buka Instagram dong. Buka Instagram dong. Gue pengen tahu. Kalau udah deal gini kan gak enak ya kalau nyebutin kosnya. Tapi terserah lo ya. Terserah lo kalau lo mau mah. Tapi maksudnya intinya harga jual boleh juga gak sih? Aduh udah nyebutin. Enggak semuanya sih. Ada yang belum publish, tapi boleh intel dulu aja. Yang atas aja Bang, yang atas Bang. Oke. Ya, itu kan ada visual effect. Nah, ini ada satu nih yang bikin mahal banget tapi hasilnya worth it. Nah, ini salah satunya. Visual effect ini untuk realistis tuh mahal banget tuh. Oh, tangan robot. Terus ini visual effect-nya juga. Itu gimana ceritanya sih Jas begitu keluarin tangan lo jadi yang ngerjain Rifki. Jadi banyak copotan-copotan juga editornya. Rifki yang pernah kita undang juga kan? Betul, Rifki Art Studio. Iya, Rifki. Dere pernah gue undang sini. Iya, Dere juga ngedit ini, Dere. Gitu. Ngeluarinnya tinggal di After Effects aja kan? Tinggal. Itu risetnya panjang. Jadi bahkan CGI itu udah ada sebelum syuting. Hah? Iya, Rifki udah bikin. Karena kan kita project gede, jadi kita harus kasih tahu kliennya juga ini begitu udah ada gitu. Oh, oke. Gitu. Berapa tuh cost yang itu? Yang ini? Biar produksinya. Jadi ada lah ya. Total ada. Sama talent. Sama talent 500. Cost ya. Lu buka di sini enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Berarti value lu kalau lu jual, gua mau tahu lu dari 1,5 miliar. Ya bisa tipis. Nyampe mungkin klien pas lihat ini, hah serius segitu? Iya memang. Karena gue untungnya tipis banget yang ini. Hah? Nggak tipis-tipis banget sih, tapi ada. Loh, tapi kan yang namanya jual ini juga klien gue rasa. Kalau Intel mah berkelas. Maksud gue nih kan, kenapa nih gue tangkap ya, kenapa Anjas berani buka seperti ini? Karena dia mengukur bahwa kliennya dia Intel. Dan seterusnya gitu ya. Yang artinya, ya memang kalau bisnis ya lu pasti ngambil untung dan cuan lah. Gimana sih? Jelas dong. Iya. Tapi lu boleh juga tawarin sama yang lain untuk ngebikin kayak gini dengan artis kayak gini, dapat nggak 500? Silakan, kalau dapat pakai aja. Lah, kalau bisa dapat? Bisa dong. Kan artisnya temen gue juga gitu. Oh, enaknya satu. Iya. Nge-hire dia satu tim, satu rombongan. Betul. Tuh. Berapa harga jual? Jangan dipancing lagi dong. Ya ada. Tapi kan atas nama PT. Jadi secara pajak gue dibayar sebagai director. Betul. Dan juga lu NDA gak sih lu sama si Intel ya? Iya betul. Jangan ya. Jangan. Jangan dibuka cuma tapi production cost gue boleh buka. Boleh.
Production cost wajar, gue itu kelihatan juga dari syutingnya berapa. Orang juga kalau di dunia iklan tahu harga iklan syutingnya berapa. Kenapa itu hal yang tabu? Hal yang apa ya istilahnya? Ketika lo kasih tahu modal kan? Modal. Iya kan, misalnya kopi lo ini modalnya berapa? Kayaknya kan hati masa lo kok mau-mauan aja buka modal lo? Enggak apa-apa dong. Biar kliennya tahu. Oh iya, cuma kan mungkin agensi lain, production house lain bisa ngambil 2 kali lipatnya. Nah, gue kan nggak nyampe nih gitu. Oh, oke. Gitu. Gila gede juga 500 juta, setengah miliar. Tapi yang murah juga ada kayak ini. Nah, ini berapa? Nah, ini gue kasih tahu harga jualnya aja karena pemerintah tuh bukaan kalau harga jual. Oh, oke. Ini harga jual di 70 juta. 70 juta. 70 juta. 70 menurut saya sih ya masih gede juga ya. Tapi nggak tahu kalau udah selevel dia sih oke lah ya. Lu. Ya. Tapi 70 juta gue kalau sama lu sih gue hajar. Karena lu benar karena lu ya kan 70 juta tuh murah loh kalau di syuting. Iya makanya tadi gue bilang sebenarnya tadi diangka misalnya lu, ini bukan karena gue ngomong depan lu aja Jas. Lu sih emang levelingnya memang udah kisaran hampir 1M. Kalau terima kasih. Lo iya bener lo. Iya. Gue bilang kesana lah. Kesana. Itu ya. Gue nggak bilang 1M lebih ya, tapi plafon lu 1 miliar kalau versi gue. Karena amin. Iya karena gue ngikutin lo udah lama men. Iya. Udah lama. Ya editor gue aja pada ngikutin lo juga. Maksudnya kelihatan dengan hasil kayak begini. Iya. Gile lu. Iya. Ini hitungannya cuma 70 juta. Kenapa lu kasih segitu? Karena buat porto. Karena ini tuh rangkaian 10 video kalau nggak salah. Tapi gue nggak ambil semua, cuma ambil 2 video. Tapi kan portofolio lo dan value lo naik kan negara project pemerintah. Iya betul. Iya kan? Gitu. Masya Allah nih. Syutingnya di sana lagi di kantor ya? Iya. Syutingnya juga simpel sih. Ngepangkasnya projectnya ini di syutingnya ngepangkasnya. Ini di Kementerian di kantor Kementerian Keuangan. Oh iya, Bu Sri Mulyani. Betul. Lagi nonton nggak Ibu? Bu ini murah loh Bu. Repeat order ya Bu. Ya. Kemarin banyak tuh gue main atau Sandiaga Uno nonton nggak? Pak Sandi. Enggak ya. Pak Sandi kita syutingnya di kantor beliau. Oh iya. Kantornya kantor BUMN tapi ya? Kantor Kemenparekraf atau kantor BUMN sih? Kemenparekraf ya kan waktu itu. Oh meetingnya kita di kantor BUMN ya. Syutingnya di Kemenparekrafnya ya. Oh iya benar. Iya. Itu tuh banyak tuh support para Pak Anies dan seterusnya gitu kan. Nah artinya project-project kayak gini apa kalau samain dengan brand bro? Enggak. Biasanya kalau pemerintah udah ada patokan harga gitu. Kayak Dijen Pajak gitu kan. Dia udah ada harga on papernya. Oke. Tinggal nyari mana yang mau ngerjain gitu. Biasanya kalau di tahun kemarin tuh dibatasin di 200. Gitu. 200 juta per iklan. Per gitu. iklan ya. Ya, jadi tapi itu harga udah dibuka kan ke publik gitu kan. Karena emang pemerintah juga gitu. Betul. Kalau isi kayak begini tumben pemerintah kita mau, keren loh. Maksudnya pemerintah kita udah melek tentang editing begini. Nah, gue sepilin sedikit. Ini kamera nggak tahu bisa di zoom atau enggak. Salah satu visual effect yang gue pakai buat mana? Ini foto apa video? Video. Oh video. Videonya confidential atau bisa dipublish? Boleh. Maksud gue lu kirimin ke tim gue ntar Oh iya. Insert di sini. Nah tuh bagian frame ini nih. Nah tuh ada tangan robotnya kan. Pemerintah. Kok mau ya? Mau dong. Gue ajak sekarang pemerintah untuk bikin video yang gila gitu. Bahkan nggak nutup kemungkinan tahun depan kita bikin iklannya itu di bulan. Pura-puranya ya di bulan ya. Gitu. Emang kalau kan pemerintah kita nih masya Allah gitu ya. Tapi kan artinya kan mereka mungkin punya ritme yang ketat banget. Nah sebenarnya bagaimana kita sebagai content creatornya, sebagai directornya itu mencoba menggait mereka juga gitu, mengajak. Kita kasih tahu dong kalau masyarakat kita itu level seleranya untuk yang milenial tuh segini. Jadi kita juga kasih tahu strategi marketing ke mereka gitu. Gitu. Oke. Jangan cuman lihat terus kerja males cari untung gede doang. Enggak kayak gitu. Kita juga harus educate gitu supaya pemerintah kita juga fancy gitu. Gue suka tuh Pak Sandi itu salah satunya. Metode pendekatan ke masyarakatnya tuh sangat-sangat fancy. Ini bukan betul. Apa ya ngasih panggung bukan ya? Bukan. Tapi memang menurut gue pendekatannya tuh asik gitu. Pak Sandi gitu waktu kemarin pas syuting di kantor Kemenparekraf, beliau insight ngobrolnya. Timnya muda-muda bro. Iya ini bukan karena memang Bapak pernah dikasih solusi ya. Enggak ya. Tapi maksudnya karena saya juga pengen
nundang Bapak lagi ya, tolong Pak. Gue pernah DM Pak Sandi mau bantuin kalau ada kegiatan dibutuhkan, gue bantuin tanpa dibayar. Tuh Pak, gue bantuin gitu. Tanpa dibayar Pak. Gue lihat Pak? movementnya benar-benar, maksud gue ini keren gitu, pendekatannya tuh cakep gitu. Jadi semangat juga anak-anak mudanya kan. Iya betul. Dan kalau gue lihat berarti ternyata edukasi ke klien, mau itu pemerintah, mau itu brand, mau itu end user gitu ya, apapun itulah bentuknya, ternyata itu penting ya. Maksudnya kayak lo tadi bilang bahwa ayo dong, ini target market atau mungkin penonton yang dengan menyasar kepada anak-anak muda, levelnya tuh udah nggak bisa di sini, karena anak-anak muda tuh udah di sini, visualitatif banget matanya, betul. Banyak referensi yang dia tonton, banyak penawaran-penawaran iklan yang dijumpain di YouTube, di Instagram. Masa kalau level di sini auto skip Pak? Iya, mesti diajak gitu, mesti diajak buat lebih ya kekinian lagi. Dan gitu. itu dimasukin ke deck nggak? Nah ini ada dimasukin ada decknya. Itu semua deck, gue bikin deck semuanya. Ada tim kreatif gue, shout out tuh Adi Victory ya, kreatif director yang selalu membuat deck dengan sempurna menurut gue. Adi, paling gede dong bayarannya. Lumayan ya. Ya oke. Dan itu penting ya, karena biar ketika lo pitching, lo bisa ada gambaran ke si klien, dan klien juga nggak tiba-tiba langsung munculin robot. Enggak. Khawatirnya direvisi tanpa ilmu, maaf ya. Kan klien takutnya kan kok gini sih, tapi sementara ini padahal misalnya bagus, menyasar kepada market yang tepat. Nah mungkin edukasi apa lagi kira-kira buat teman-teman sekiranya agar biar bisa kayak lu nih ya, bisa satu project nilainya hampir 1 miliar, padahal dulunya lu adalah besar di panti asuhan dengan modal pas-pasan dan seterusnya gitu loh. Maksudnya sampai-sampai lu juga punya banyak media. Media yang dimaksud adalah ketika lu punya tambahan media yang baru lagi, lo bahas pembahasan yang berbeda lagi, sampai Rusia sama Ukraina juga lo bahas tuh. Iya. Iya kan? Iya betul. Nah kayak gitu-gitu mungkin lo bisa bantu sama teman-teman semua. Kalau satu lagi dari gue itu sebenarnya skill digital kita. Nah digital ini melingkupi banyak hal ya, content creation, digital marketing. Nggak harus dalam-dalam sih, minimal tonton aja orang-orang tertentu yang memang capable di bidangnya. Kalau kayak digital marketing ya udahlah, udah tahu Denny Santoso gitu. Kalau misalnya content creation itu banyak, Ogut juga ada, banyak. Nah artinya apapun yang kita lakukan ini sekarang fokusnya adalah digitalize dulu, dan manfaatin fitur-fitur yang ada di dalamnya, algoritmnya segala macamnya. Mungkin ini agak beda sama Om Denny Santoso ya yang mengatakan bahwa numbernya itu jutaan tapi buat bukan ya kan. Tapi intinya adalah guide marketnya aja dulu gitu. Guide marketnya aja dulu sampai satu hal itu ya bisa boom gitu. Nah kalau boom itu sebenarnya benefitnya banyak, antara income yang direct atau ekstra lainnya kayak nama porto segala macem kan. Nah setelah itu tuh sebenarnya sisa-sisanya tuh benefit semua. Kayak kita ngisi workshop ya tiba-tiba auto penuh gitu. Karena udah ada channel 4 biji misalnya. Terus punya porto iklan, punya ini kan artinya sebenarnya ngejual semua kelas gitu-gitu jadi lebih mudah daripada kita tiba-tiba buka workshop nobody's nih gitu. Susah dong gitu. Berat. Nah, digitalize gitu. Nah, sekarang kan ada nih macam-macam ya. Sebenarnya kalau kita bahas bisa panjang skill content creation. Tapi paling enggak temuin dulu marketnya. Kita di mana hobinya, kita bikin marketnya. Nah, gue itu lagi bikin, udah ada satu video di dalamnya. Itu full pakai bahasa Korea. Jadi ngomongin tentang Indonesia. Tapi kayak pariwisatanya gitu-gitu, hal-hal unik gitu-gitu. Lah VO-nya VO-nya? Iya, gue sendiri yang jadi naratornya juga. Ngomong jadi, Korea? Iya. Coba dong lo ngobrol satu kalimat aja lah, meskipun lo bohong juga gue ya aja. 안녕하세요 여러분, 제 이름은 안찬수입니다. 지금은 인도네시아에서 저는 인도네시아에서 왔습니다. 저는 파리에 말고 싶어요. Gitu-gitu kayak lo lagi ngina-ngina gue? Enggak. Gue lagi ngomongin tentang gue dari Indonesia nih, gue Anjas, gue lagi pengen ngomong tentang Bali gitu. Tapi kalau secara skrip ya pasti gue akan coba benerin lagi kayak tadi gue akan benerin yagi hago sipoyo diganti gitu-gitu. Apa? Jadi kayak misalnya 저는 발리 이야기 하고 싶어요, artinya gue pengen cerita tentang Bali nih. Gitu. Gitu-gitulah. Keren. Nah, gila, gue baru tahu Anjas bisa bahasa Korea. Gue pikir Anjas Mara yang bisa.
Anjeseo gitu. Nama channel gue dulu Anjeseo, tapi gue ganti full bahasa Korea kan. Oh, oke. Jadi gue ganti. Nah intinya kan sebenarnya kita udah tahu nih apa yang mau kita create dulu nih dari apa yang kita bisa gitu. Baru setelah itu let the algorithm do their job gitu. Betul. Berarti itu makna dari personal branding ya? Iya. Iya kan artinya personal branding lu kuat, ya personal branding ya. Sehingga lu nggak capek-capek ngejar duit, tapi bikin duit yang ngejar kita, peluang yang datengin kita. Iya. Nah itu. Boleh gue tes nggak dikit? Tadi kan misalnya gue ngomong bahasa Korea sebagai orang Indonesia. Dampak benefitnya apa salah satunya? Tiba-tiba datang aja. Klien jadi translator, guide. Itu. Sebenarnya ya funnelnya di situ. Keren. Pinter juga lo. Ujung-ujungnya lu dapat klien ke sana, lu bisa berangkat ke Korea, lu menjadi tour guide, bahkan tim lu ntar ngeliput travel perjalanan ke sana. Exactly. Dan itu terjadi di semua bidang. Oke. Include ya contohnya otomotif, apapun gitu. Sekarang bahkan kalau kita jadi reviewer, itu juga ada direct affiliate-nya. Jadi affiliate itu bukan afiliator bukan ya, tapi lebih ke kita jual nih ini tumbler, terus kita kasih link. Ya itu kan sebenarnya udah langsung ada closingan harganya di situ. Syukur-syukur kita buka toko sendiri gitu. Wow. Gitu. Lo belajar funneling juga ya? Belajar juga. Sama siapa? Sama Denny Santoso. Oh iya. Kalau Denny kan pada mampir di sini waktu itu. Iya. List building apa segala macam pelajarin deh. Ya. Oh gue pikir lo cuma ngedit doang. Tidak. Ngurusin iklan-iklan klien sampai ke situ juga lo pelajarin deh. Skill doang, kalau practical skill doang kayak editing video gitu ya. Itu end up-nya hanya akan sebagai hobi doang atau bahkan kerjaan-kerjaan yang ya kita diperbudak doang gitu. Iya. Tapi kalau kita lengkapi nama yang lain, ya kita bisa jadi sesuatu yang lebih tinggi gitu. Memang gue lihat Anjas Maradita ini memang udah jadi sesuatu guys. Kenapa? Karena semua dicoba dan bahkan semuanya proven. Contoh media lo, yang tadi ada di Anjas Maradita berarti lo sendiri kan, Donut Films kan. By the way Donut itu berarti apa sih? Donut itu dari kata donat yang gue jual pada saat sekolah. Oh oke. Gak nyambung. Ya. Abis itu lo punya Neuron channel kesehatan. Dan proven juga 800.000 subscribers. Gede-gede banget viewnya. Terus juga shout out to Arthur dan Edo. Oh. Yang paling aktif tuh Arthur sama Edo itu. Edo tuh Edo dia mana? Karuniado namanya. Oh bukan. Jadi dia pembisnis juga, researcher juga gitu. Kalau Arthur itu yang dokter. Kan nggak bisa channel kesehatan tanpa dokter. Oh iyalah. Arthur Argantara. Keren mantep Arthur. Ada juga yang Hipotesa. Hipotesa sama siapa nih lo timnya? Hipotesa sama Edo juga. Sama Edo juga Edo ya? Arthur juga dulu awalnya. Ini lu bahas-bahas sampai ke Rusia, Ukraina, lu pelajarin juga berarti? Iya, gue sendiri sebenarnya kalau ini kan udah kerjaan yang anak baru ya, yang udah Edo dan tim, maksudnya tim barunya. Oke. Gitu. Kalau gue sekarang tinggal nge-advise doang atau bahkan ngurusin yang kayak misalnya AdSense segala macem gitu-gitu. Oke, dan berarti menurut lo gimana nih dampak perekonomian di dunia nih dengan perang Ukraina sama Rusia? Gue pelajarin sih kayak gini. Nah, ini ngefek ke bagaimana sekarang harga barang terutama di kita nih. Harga barang, terus dampak-dampak langsung yang lain tuh kayak shortage segala macem gitu-gitu. Nah, paling ngefek di minyak kan kemarin. Iya, betul. Ya, sebenarnya minyak di sini nggak begitu energi, tapi energi di Eropa ngefek karena Rusia itu punya pipe langsung ke Europe. Iya. Nah, itu kalau dia stop, selesai. Susah banget. Eropa tutup kali ya? Eropa tutup. Dan kalau kita ngelihat supply gandum banyak kan dari Ukraine. Makanya harga gandum naik. Impactnya ke yang lain, bahkan ke kaki lima. Oh, sampai ke situ. Itu Indomie dari apa? Oh iya. Dari ubi, enggak kan? Iya, bener. Artinya bener ya. Dengan adanya perang Rusia Ukraina, itu dampaknya bisa ke pengusaha, betul. Bisa ke UMKM. Betul. Artinya nih semua yang namanya ekonomi nanti akan anjlok. Nah makanya buat para pengusaha-pengusaha juga diperhatikan dari sekarang ini lo harus ngasah. Gimana caranya ketika lo melakukan pivoting? Gimana caranya ketika lo mungkin gak diharuskan dengan mengganti bisnis model? Nah semuanya itu kan gak bisa kita tiba-tiba menerka-nerka. Harus ada pakarnya yang berbicara. Nah kalau kemarin gue ngobrol sama Pak Sandiaga Uno, Pak Anies Baswedan gitu kan, lo juga menjadi kliennya Bu Sri Mulyani, dan seterusnya. Artinya mereka-mereka orang-orang hebat yang sudah ditunjuk untuk memimpin dan membawa negara.
Nah, gimana kalau gue ngajak lu teman-teman ya, Anjas juga kita datang ke eventnya yang didatangi nanti insya Allah akan ada Pak Erick Thohir juga, mau gak? Wah, asik banget tuh. Ini keren banget teman-teman ya. Coba deh teman-teman, saran saya mendingan hadirin aja ya yang bernama Proxys Expo and Conference. Wow. Nah, ini ada Pak Erick Thohir, ada orang-orang hebat ngumpul di sana semuanya. Ya, ada pemateri hebat lainnya insya Allah tanggal 18 sampai 19 Januari 2023. Di sana akan diajarin ya gimana caranya scale up bisnis kita secara drastis di tengah krisis. Wah, bayangin tuh, insya Allah saya juga nge-MC di sana. Wah, lu harus ikutan lu. Iya kan, nanti ngeliput apa segala macam. Untuk keterangan lebih lanjut langsung aja cek di deskripsi di bawah atau mungkin di Instagram kita ya. Yang pasti mungkin bukan di Instagramnya Anjas ya. Nanti lengkap banget di sana teman-teman nih gimana cara datangnya dan seterusnya. Ada siapa aja pematerinya, cek aja di Proxys. Ya, next berarti lu mau bikin apa Jas? Kayaknya lu udah semuanya kayaknya. Enggak? Masih ada. Namanya Meta Animation. Jadi kalau virtual gitu? Ya, abang tahu ini nggak? Yang di luar negeri itu ada kayak film Avatar. Itu kan ada rekaman badannya. Tahu lah. Nah, gue tuh lagi pengen bikin yang di Indonesianya. Sekarang udah ada nyicil beli alat namanya Rokoko Smart Shoot. Yang ini bukan sih yang lu pakai baju terus tiba-tiba ada kayak titik-titik gitu? Iya, kemarin kita udah pameran di mana namanya ya? Bengkel Space. Itu dari apanya sih? Gua awam banget deh, sorry nih. Gua teknis aja deh. Itu apa sih? Itu sebenarnya kalau sensor. Ada dua alat, ada dua tipe alat ya. Alat yang pertama yang ada sensor. Sensor ini sensor gerak, jadi ketahuan gerakannya ke sini ke sana. Oke. Sensor yang kedua itu dia pakai reflection dari kamera. Jadi dia ngedeteksi gerakannya itu ke arah mana. Oke. Akurasi yang lebih tinggi itu yang pakai itu tadi gitu. Oh. Gitu. Nah, kemarin mahal. Yang sensor aja yang murah itu 80 kemarin gue dapat. 80 juta. 80 juta. Nutup lah 1,5 project lah. Iya. Maksud 1 project, setengah project lah. Yang sensor, ini gue ngincer yang sensor karena yang tadi itu pakai motion gitu, itu kurang akurat ternyata. Masih banyak missing point gerakannya. Contoh misalnya nggak begitu rapi. Ya, kalau jalan itu ada driftingnya. Oh, kayak efek Jin dan Jun. Iya gitu. Yang zaman dulu tuh yang Ucil, yang Tul dan Bayul jalannya agak nyeret-nyeret ngambang-ngambang gitu. Iya. Nah kalau yang pakai itu lebih rapi lagi. Tapi harganya Vicon itu minimal kalau nggak salah sekitar 600-an juta. Buat apaan lu sekarang main begituan? Emang marketnya ada di Indonesia? Enggak di Indonesia. Kita jadi vendornya. Bandai, siapa lagi? Konami. Pasti perlu data-data itu kan. Bahkan film-film kayak film kartun Indo segala macam, film-film Malaysia itu kan banyak juga tuh. Nah, kita ajak untuk ya kita yang jadi vendornya gitu. Scale up dahsyat Anjas. Ngeri bro. Film lu pernah garap juga gak sih? Belum pernah. Gue belum pernah terjun ke film. Gitu. Karena gue ngerasa gini. Gue kadang-kadang antara dua sih. Kalau yang emang gue belum into itu nggak mau garap sama sekali. Atau gue garapnya nanti kalau gue udah punya resource-nya. Gue merasa gue pengen, tapi gue belum punya resource-nya. Bahaya kalau nggak maksimal. Iya. Takutnya udah langsung dicap orang gitu. Oh iya sih. Iya. Bener. Jadi optimalin dulu. Gue bukan berarti kayak mulai sesuatu harus proper dulu. Tapi ketika kita udah di level tertentu, mulai sesuatu itu harus optimal. Gitu. Oke. Dan sekarang paling gede lu ngegarap project apa emang ya yang seoptimal yang lu maksud? Ya sebenarnya masih iklan-iklan sih. Belum paling gede. Paling gede gua rasa kalau dari sisi nama ya Dijen Pajak tadi ya. Oke. Itu kan B2G lo. Iya. B2B-nya bisnis ya Intel tuh menurut gua perusahaan multinasional yang bagus banget. Performanya sekarang lagi naik banget gara-gara Intel 13 Gen ini kan naik. Oke, ya. Penjualannya naik, ya makanya gue. Apa sih Intel yang sekarang yang lagi naik itu? Yang lagi naik Intel prosesor 13 Gen. Kenapa itu cocok buat editor gitu. Itu kenapa gini? Kan ada prosesor lain sebenarnya merek sebelah, Ryzen segala macam ya. Nah, Ryzen tuh memang kenceng, tapi secara optimalisasi untuk editing ya lebih mendingan Intel gitu. Tapi kan gue nggak bilang Ryzen lebih tinggi sih dibanding Intel, tapi banyak juga yang pakai kan? Banyak. Jadi perbandingannya sekarang Ryzen sama Intel juga 50/50 ya, sama-sama banyak diehardnya juga gitu. Tapi menurut lo lebih saja ke Intel? Karena ekosistemnya juga dia udah optimize, nggak akan ada crash gitu. Oke, sekarang kita main ini deh, Matrix terakhir ya. Matrix misalnya
laptop ya. Mungkin lo ya, biasanya ada laptop ya. Laptop banyak. Laptop mahal. Outputnya ngomongnya apa sih kalau output atau impactnya lah ya. Output laptop mahal, impactnya kecil. Laptop murah, impactnya besar. Laptop mahal, impactnya besar. Laptop murah, impactnya rendah. 4 sisi aja. Yang pertama dulu deh. Ya. Laptop murah, impactnya jelek. Laptop murah, impactnya kurang akurat. Ya itu dulu. Apa deh? Yang jarang. Ya berarti kan kalau bisa kan jangan dipilih gitu maksudnya. Bukan berarti ini kita menyudutkan brand tertentu ya. Ini kan buat edukasi ya. Berani ngomong gak lo? Nama brandnya, nama mereknya. Iya. Laptop murah, 4 kan ya. Yang pertama dulu, laptop murah, kualitas dan impactnya biasa aja mungkin. VivoBook yang rendah seriesnya. Oh. Dan ThinkPad. Oh itu ya. Ya. Oke. Kenapa? Karena ya harganya murah, gampang aja kita beli. Maksudnya nabung cepat gitu. Oke. VivoBook ya. Ya. Asus VivoBook. Iya. Main cepat ya. VivoBook ya. Yang kedua, laptop mahal, impactnya rendah. ROG. Laptop ROG. Oh iya ROG. Bukan editor jadi saya tahunya ROG nyebutnya. Iya, padahal emang ROG sih betul. Kenceng. Yang mana? Tapi layarnya jelek semua. Bukan itu keren ya? Iya, tapi layarnya akurasinya rendah. Itu kan buat gaming kan? Ya, makanya dia buat gaming. Makanya kalau buat editing, kita kirim klien, videonya melenceng-lenceng warnanya. Oh, oke. Tapi kalau udah punya monitor 2 juta 3 jutaan ya lumayan lah, udah bisa. Oh, oke. Monitornya doang yang jadi masalah. Monitornya berarti ya. Oke. Yang ketiga, laptop mahal. Outputnya atau impactnya juga oke. StudioBook, Asus StudioBook, Lenovo Yoga, sama MacBook. Oh, MacBook. Ya, MacBook tuh top of mind lah. Iya, gue pikir lo mindsetnya Windows. Windows nggak apa-apa, dua-duanya. Gue kan tidak disponsori di sini, jadi gue buka semua brand aja. Oh, ntar lagi semua pada ngontek lo nih. Iya. Terakhir nih, yang ditunggu-tunggu mungkin. Laptop murah, tapi impactnya dahsyat, bagus. Susah ya. Susah sebenarnya susah. Tapi gini. Coba. Loh ini banyak lo pasti pengen. Iya. Makanya kenapa sengaja gue terakhir? Ini versi Anjas Maradita loh. Giliran udah kesebut. Berarti... Sorry Asus ya. ThinkPad yang murah tuh banyak. Itu lebih bagus dibanding. Iya, karena menurut gua dia gila gitu. Bantingannya gila. Terus featuresnya di dalam gila gitu. Habis ini makanya banyak company pakai. Abis ini lawannya jadi nggak ngontak lo gimana? Nggak apa-apa. Oh justru lawannya malah mau ngontak lo. Gue nggak pernah endorse laptop murah karena gue nggak pernah mau. Kenapa? Karena nggak sesuai sama market editor. Laptop editor tuh minimal di 12 jutaan gitu. Nah, oke. Ada lagi yang lebih terakhir deh. Terakhir banget deh. Ibaratnya seandainya lu pengen jadi brand ambassador. Ya gue nggak tahu ya. Ini lu bilangnya sekalian kode atau sekalian apa lah ya. Oke. Lu pengen banget. Kan biar gak ngejatuhin kredibilitas lo juga kan. Lu pengen banget di jalan atau mungkin brand ambassador brand apa sih? 2 brand boleh? Iya boleh deh. Brand ambassadornya Sony, sama brand ambassadornya ZenBook, Asus ZenBook. Kenapa lo pilih itu? Premium, bagus. Terus akurasi layarnya tinggi, kualitas layarnya bagus, bodinya keren gitu. Cuman gak gue sebutin karena dia tuh mahal. Mahal doang gitu. Tapi sebenarnya secara spek lebih bagusan StudioBook gitu. Secara spek. Ya, tapi gue nggak mau karena StudioBook tuh kalau jadi ambassador terlalu kaku. Marketnya sangat sedikit. Kayak lu meeting itu kayak anak nerd gitu. Iya. Ternyata emang orang-orang ujung-ujungnya anak-anak belajar funneling emang pasti harus ada monetize di ujungnya ya. Iya. Masa meeting laptopnya StudioBook gitu. Kita kasih solusi.